Fauzan berhasil menaklukkan si licik Alia. Dan tentunya Alia juga langsung dibawa ke rumah sakit jiwa karena sudah terbukti membahayakan nyawa kedua putrinya, Anggun Cantik dan mertuanya Ibu Ratih. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Wah, sepertinya memang alur cerita dari sinetron Cinta di Ujung Sajadah masih berfokus kepada Fauzan yang sedang berusaha gimana caranya untuk bisa menaklukkan si manipulatif Alia. Seperti yang kita tahu, kalau Alia benar-benar sudah sangat amat keterlaluan. Makin kesini makin menjadi-jadi, makin kesini makin gila dan sulit untuk bisa ditaklukkan. Yang kita tahu nih, kalau Fauzan dan Rindu, gara-gara si Alia ini malah jadi semakin deket nih ya kalau dipikir-pikir. Semakin banyak rencana jahat Alia untuk Fauzan, ya ternyata semakin banyak pula cara Tuhan untuk mempersatukan Fauzan dengan Rindu. Karena ya terbukti di saat Alia berusaha untuk mencelakai Fauzan, selalu ada Rindu yang selalu menyelamatkan Fauzan dan melindungi Fauzan. Entah dengan cara apa nih sebenarnya nantinya Tuhan akan mempersatukan Rindu dan Fauzan, tapi sepertinya ini adalah salah satu cara untuk bisa mempersatukan mereka. Kita udah ngelihat banget ya guys ya, kalau si Alia ini sudah berkali-kali sekali untuk mencelakai si Fauzan. Dia ingin Fauzan ini meninggal dunia karena dia merasa ya kalau memang dia tidak bisa mendapatkan Fauzan sama sekali, ya tidak boleh juga ada orang lain yang bisa mendapatkan Fauzan. Itu yang dipikirkan oleh Alia. Makanya ya kalau memang Fauzan masih ngejar-ngejar Rindu, tentunya kan masih ada kesempatan tuh Rindu dan Fauzan ini untuk bersatu. Dan itu enggak diinginkan oleh si Alia ini. Dan pada akhirnya Alia ya kalau emang dia tidak bisa mendapatkan Fauzan, ya udah dia akan menghilangkan nyawa Fauzan agar Fauzan ya tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Dan dia adalah wanita terakhir yang dimiliki oleh Fauzan. Itulah yang dia pikirkan. Dia sampai memukul Fauzan dengan tongkat golf, kemudian memberikan makanan yang beracun pada Fauzan, kemudian meracuni Fauzan dengan mensabotase mobil Fauzan dan memberikan racun di AC mobilnya Fauzan. Dan yang terakhir, karena semua niatan dan rencana dia itu gagal, akhirnya dia berusaha untuk menabrak Rindu dan Ayu. Gila nggak? Emang benar-benar gila banget ya guys ya, wanita satu ini ya, benar-benar udah manipulatif, kemudian emosi tidak stabil. Dan jujur sebenarnya keselnya itu kenapa dia nggak bisa dimasukin ke penjara aja, karena kan sudah banyak sekali nih hal-hal yang memang bisa membuat si Alia ini masuk penjara ya. Salah satunya dengan ya dia menghabisi nyawa orang lain. Itu kan udah sangat amat kriminal banget sebenarnya ya guys ya. Cuma sampai sekarang itu semua belum terungkap. Dan kebayang dong gimana marahnya Rindu dan gimana kecewanya Rindu saat tahu kalau ternyata Hafiz meninggal itu gara-gara si Alia ini. Pastinya Rindu bakalan dendam banget sih ya. Tapi ya mungkin nggak begitu dendam kayak yang gimana banget ya guys ya, karena memang karakter Rindu kan di sini benar-benar sempurna banget lah gitu ya dibuatnya. Jadi mungkin yang namanya dendam tuh ya ada, tapi ya dendam yang tidak akan pernah bisa Rindu balas. Tapi mungkin bisa dibalasnya dengan cara yang baik lah. Mungkin kalau dengan karakter Rindu ya pastinya tidak akan mau nih dia membalas kejahatan si Alia ini dengan cara yang jahat pula. Tapi pastinya Rindu akan bertindak tegas setelah dia mengetahui kalau Hafiz, laki-laki yang dia cintai banget, itu ternyata malah dihabisi nyawanya oleh Alia. Dan baru terungkap tuh sekarang-sekarang. Dan kebayang juga gimana rasa bersalahnya Fauzan yang sangat amat luar biasa. Karena ternyata selain dia yang pernah menyakiti Rindu, orang yang Rindu sayangi juga meninggal dunia gara-gara istrinya yang benar-benar sangat amat licik dan jahat itu. Dan kebayang dong ya gimana Fauzan malunya untuk bisa meminta rujuk sama Rindu setelah itu. Karena ya tentu kalau
kalau menurut Mimin sih nantinya Rindu dan Fauzan ini bakalan ya berdamai lah dengan diri mereka sendiri-sendiri. Dan ya mungkin mereka juga akan berhubungan baik juga ke depannya walaupun tidak harus bersama. Ayu pun juga tampak sangat amat dewasa walaupun dia masih kecil ya guys ya. Dia berpikirnya sangat amat dewasa. Dia sangat amat mengerti dengan keadaan kedua orang tuanya yang ya mungkin papanya ingin bersatu dengan mamanya kembali. Cuma dia sangat amat mengerti dengan kekecewaan yang dirasakan oleh mamanya. Begitupun dengan Ayu kan sebenarnya sempat kecewa juga ya dengan Fauzan. Tapi dengan anak sekecil Ayu yang bisa memaafkan Fauzan, yang bisa membuka pintu maafnya yang selebar-lebarnya untuk papanya yang benar-benar sudah melakukan kesalahan yang fatal, itu tuh sudah sangat amat dewasa nih si Ayu ini. Jadi ya bisa juga nanti Ayu tidak akan memaksakan kehendak dia, walaupun memang dia lebih bahagia melihat papa dan mamanya bisa bersatu kembali karena ya tidak effort lagi nih Ayu untuk ya mencari celah, mencari tahu, mencari cara agar bisa bersatu dengan kedua orang tuanya. Tapi dia sadar kalau mamanya itu mungkin lebih bisa bahagia dengan laki-laki lain, dan itu adalah Om Ustadz Adi. Tapi di sini pastinya banyak sekali yang sangat amat berharap kalau Rindu dan Fauzan ini bisa bersatu ya guys ya. Karena memang chemistry di antara mereka ini sangat amat kuat, begitupun dengan Ayu. Gimana mereka bisa bersatu, bisa foto bersama, kemudian ya walaupun memang Fauzan hanya mengingat masa-masa indah mereka di masa lalu, sedangkan Rindu mengingat masa-masa buruk dan ya yang membuat dia trauma sampai sekarang di masa lalu tuh membuat Fauzan tentu sangat amat merasa bersalah banget lah sama Rindu. Tapi Rindu kan juga tidak boleh mengingat masa-masa kelam yang dulu ya guys ya. Walaupun memang sulit sekali untuk bisa diubah mindset tentang trauma di masa lalu itu. Cuma Mimin sangat amat berharap Rindu ini bisa berdamai juga lah dengan masa lalu. Jangan selalu kepikiran terus-terusan dengan hal tersebut, karena ya buat apa Rindu memikirkan hal itu kalau pada akhirnya hanya kembali menggores luka yang sudah berusaha dia tutupi. Sekarang kan sudah ada Ayu juga, kemudian Fauzan juga ya sudah kelihatan lah perubahannya seperti apa. Jadi mudah-mudahan saja Rindu jangan sampai berpikiran buruk lagi lah tentang masa lalu dia. Karena sekarang sudah terbukti Fauzan sudah hampir bisa menaklukkan Alia juga. Kemudian ya Alia juga sudah ketar-ketir karena Fauzan sudah mempunyai kartu asnya. Dan Mimin sangat amat yakin kalau sebentar lagi Fauzan pun juga akan bisa membuktikan kepada Rindu kalau omongannya selama ini benar. Dia akan bisa menaklukkan Alia. Dia akan membuat Alia tidak akan pernah bisa lagi untuk mengganggu kehidupannya Rindu ataupun Ayu. Dengan cara apa? Ya dengan cara memasukkan Alia ke rumah sakit jiwa. Cuma itu satu-satunya cara agar bisa membuat Rindu dan Ayu terlihat aman nih guys. Karena jujur Mimin udah muak banget dengan sifat Alia yang kekanak-kanakan. Kemudian Alianya juga terus-terusan mengganggu kehidupannya Rindu dan Ayu. Dan Rindu kan sampai sekarang gak ada sama sekali berharap untuk bersatu dengan Fauzan ya guys ya. Cuma Fauzan doang yang memang ingin sekali untuk bersatu dengan Rindu. Tapi ya tidak semudah yang Fauzan pikirkan juga. Fauzan pun sadar kalau dia tidak akan pernah bisa untuk langsung gitu membuat dia rujuk sama Rindu dan menaklukkan hatinya Rindu. Karena dia sadar juga kalau kesalahan dia di masa lalu terhadap Rindu itu tuh sangatlah besar. Dan ya dia berharap kalau dia sekarang ini bisa memperbaiki hubungan dia dulu deh dengan Rindu, baru ya dia berharap juga setelah itu bisa menaklukkan hatinya Rindu. Tapi tidak secepat itu. Dan sekarang di saat Fauzan yang suka sama Rindu dan ingin kembali sama Rindu, yang dicelakai malah Rindu dan Ayunya oleh si Alia ini. Jadi kan kayak yang gak adil aja gitu ya. Si Alia ini cemburu buta, emosinya tidak stabil, tapi malah menyalahkan orang lain. Dia emang menyalahkan si Fauzan juga. Cuma Fauzannya kan ngeyel banget ya. Dia emang bener-bener
nggak mau mendengarkan sedikit pun permohonan, permintaan dari Alia, karena ya dia nggak cinta sama Alia. Dia merasa dijebak menikah dengan Alia. Dia pun juga sedang mencari tahu tentang masa lalunya Alia. Dan ya seperti yang kita tahu, sepertinya ya Alia ini juga gilanya tuh udah dari dulu nih guys. Cuma ya mungkin karena Ibu Ratih waktu itu terjebak dengan Alia, ya mau gak mau kan Bu Ratih harus menikahkan Alia dengan Fauzan. Dan pastinya Bu Ratih bakalan kaget banget ketika mendengar kalau suami dari Alia ini sebelumnya yang bernama Indra ya meninggalnya gara-gara Alia ini. Karena kan meninggalnya itu misterius ya, nggak tahu karena apa. Dan tentunya sekarang yang mengetahui kematian Indra atau mantan suaminya Alia ini dengan cara yang sangat amat mencurigakan, ya membuat Denny akan mencari tahu tentang apa sebenarnya kematian si Indra ini. Apakah ini ada hubungannya dengan Alia yang memang berharap mendapatkan uang yang banyak dari Indra ini, karena memang Indra ini terbukti kaya raya juga. Kemudian dia menghabisi nyawanya Indra, kemudian mengambil anak-anaknya, dan ya hidup bahagia di Sydney waktu itu. Nah, kita nggak pernah tahu ya alur ceritanya bakalan seperti apa nih setelah ini. Pasti Mimin akan memberitahu kalian juga kisi-kisinya, kemudian prediksi dan segala macamnya. Dan mudah-mudahan kalian semua suka ya dengan video Mimin. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.